Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, baik saja ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Terima kasih. Oke, Bapak absen dulu ya. Suprayitno, Khair Rafiq, Muhammad Khairul, Buki Wasis, Budi Santoso, Syaiful Bahri, Adika, ada semua ya. Oke, terima kasih. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan untuk duduknya dirapikan. Terus kalau ada sampah di bawah, tolong untuk dibersihkan dulu. Silakan dirapikan dan dibersihkan. Oke. Terus buku matematikanya sama buku matematika tolong dikeluarkan, dan untuk buku yang bukan matematika mohon untuk dimasukkan terlebih dahulu dalam tas. Oke, silakan. Oke.
kasih. Oke. Pada pertemuan minggu lalu kita telah mempelajari sistem persamaan linear satu variabel. Ada yang masih ingat dari anak-anak? Ayo. Belajar kan kawan tadi malam? Oke, bagus kalau belajar. Oke. Kairul, ayo silakan. Apa itu persamaan linear satu variabel? Sebelum ke persamaan satu variabel, persamaan linear dulu. Ayo apa? Persamaan linear. Oke. Ayo. Ayo, apa persamaan linear kemarin? Buki Wasis? Persamaan linear? Iya, betul. Jadi persamaan linear adalah kalimat matematika yang memiliki variabel dan berpangkat paling tinggi 1. Sedangkan persamaan linear satu variabel apa? Ayo kembali. Iya, betul. Oke. Untuk materi hari ini kita akan mempelajari sistem persamaan linear dua variabel. Ada yang tahu sistem persamaan linear dua variabel? Oke. Jadi sistem persamaan linear dua variabel adalah suatu sistem yang memiliki dua persamaan linear dan memiliki dua variabel yang berbeda. Jadi sistem persamaan linear dua variabel itu memiliki dua persamaan dan juga memiliki dua variabel yang berbeda. Contoh, misalkan AX plus BY sama dengan C. Kemudian itu untuk persamaan yang satu. Persamaan yang kedua misalkan EX plus FY sama dengan G. Sebelum saya melanjutkan, mungkin saya akan memberi contoh sistem persamaan linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari, biar nanti semua pada paham dan mengerti. Oke, contohnya gini. Misalkan saya mempunyai 3 kilo apel ditambah 5 kilo jeruk sama dengan 10.000. Misalkan begitu ya harganya. Terus persamaan yang kedua, 3 kilo apel ditambah 7 kilo jeruk sama dengan 20.000. Kita kan nggak tahu berapa harga per kilo jeruk dan juga harga per kilo apel. Maka dari itu, sistem persamaan linear dua variabel merupakan solusi untuk menentukan besaran harga atau nilai yang belum diketahui. Oke, sebelum kita lanjutkan lagi, saya minta untuk Budi Santoso untuk memberi contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti yang telah saya berikan contohnya tadi. Ayo monggo.
Ya, terus? Iya, betul. Bisa. Eh, Khairul, ayo silakan. Contoh lagi. Misalkan, iya, boleh. Terus? Betul. Oke, bagus. Eh, dalam kehidupan sehari-hari kita udah paham kan? Oh, ternyata sistem persamaan linear dua variabel itu tujuannya untuk mencari nilai harga, besaran harga, atau nilai produk atau barang dan lain-lainnya ya. Karena manfaat dari matematika itu tidak hanya untuk menghitung saja, tapi bisa dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, nanti sekilas tentang materi hari ini. Untuk selanjutnya, apa akan menjelaskan yaitu metode apa saja yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel, bagaimana langkah-langkahnya. Untuk itu saya harap anak-anak untuk benar-benar memperhatikan agar materi itu bisa dipahami dan bisa dikuasai. Agar nanti pas ujian anak-anak bisa mudah mengerjakan. Oke, silakan diperhatikan. Persamaan linear dua variabel. Persamaan linear dua variabel mempunyai bentuk umum AX ditambah BY sama dengan C, dengan A, B, dan C adalah bilangan real dan A lebih besar dari 0, B lebih besar dari 0. Penyelesaian dari persamaan AX plus BY sama dengan C dapat kita peroleh dengan memberi nilai secara sembarang terhadap salah satu variabelnya, kemudian menentukan nilai variabel lainnya. Untuk sistem persamaan linear dua variabel sendiri merupakan dua atau lebih persamaan linear dengan dua variabel yang disajikan secara bersamaan. Bentuk umum A1X ditambah B1Y sama dengan C1, A2X ditambah B2Y sama dengan C2, dengan A1, B1, C1, A2, B2, dan C2 merupakan konstanta real. Untuk himpunan penyelesaian dari suatu sistem persamaan dua variabel dapat ditentukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama metode grafik, yang kedua metode substitusi, yang ketiga metode eliminasi, yang keempat metode eliminasi dan substitusi atau metode campuran. Metode yang pertama adalah metode grafik, di mana sebuah persamaan linear dua variabel secara grafik ditunjukkan oleh sebuah garis lurus. Selanjutnya, grafik dari sistem persamaan linear dua variabel terdiri dari dua buah garis lurus. Penyelesaian secara grafik dari sistem persamaan linear tersebut adalah titik potong atau titik persekutuan antara kedua garis yang memenuhi kedua persamaan tersebut. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberi contoh cara menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode grafik. Yang pertama, di sini ada persamaan X plus Y sama dengan 6. Yang kedua, X plus 5Y sama dengan 10. Oke, kita tulis ulang persamaan tersebut. Di mana persamaan pertama tadi ialah X ditambah Y sama dengan 6. Persamaan kedua, X ditambah 5Y sama dengan 10. Nah, dari kedua persamaan tersebut nanti didapatkan dua garis yang saling berpotongan, di mana garis perpotongan garis tersebut itulah yang merupakan himpunan penyelesaian X, Y, di mana X nilainya berapa dan Y nilainya
berapa. Oke, sekarang kita kerjakan persamaan yang satu dulu. Kita tulis ulang. X ditambah Y sama dengan 6. Oke, kita misalkan X sama dengan 0, maka 0 ditambah Y sama dengan 6. Kita tulis 0 ditambah Y sama dengan 6. Y sama dengan 6. Nah, dari sini kita dapatkan titik X, Y yaitu 0,6. Oke, kita dapatkan titik pertama. Nah, yang kedua, kita misalkan Y sama dengan 0. Maka X ditambah 0 sama dengan 6. X sama dengan 6. Sehingga titik koordinatnya adalah 6,0. Oke, ini dari persamaan yang pertama kita sudah dapatkan 2 titik. Untuk persamaan yang kedua, X ditambah 5Y sama dengan 10. Kita kerjakan caranya sama kayak yang persamaan nomor 1. Kita tulis ulang dulu. Persamaan kedua, X ditambah 5Y sama dengan 10. Nah, kita misalkan X sama dengan 0, maka 0 ditambah 5Y sama dengan 10. 5Y sama dengan 10. Y sama dengan 10 dibagi 5. Sama dengan 2. Jadi titiknya adalah 0,2. Terus kita misalkan yang kedua Y sama dengan 0. Maka X ditambah 5 kali 0 sama dengan 10. X ditambah 5 kali 0 kan 0. Jadi X sama dengan 10. Sehingga kita dapatkan titik yang kedua adalah 10,0. Nah, dari keempat titik tersebut, baik persamaan yang pertama, baik dan persamaan yang kedua, kita gambarkan pada bidang garis kartesius, di mana persamaan pertama tadi kita dapatkan 0,6 dan 6,0. 0,6. 6-nya di atas, kita beri titik. Kita kasih nama A, tanda A. Terus yang kedua 6,0 berarti X6, Y-nya 0. Kita kasih nama titik itu B. Selanjutnya itu persamaan dari persamaan yang pertama, kita tarik garis lurus antara A dan B. Oke, sekarang kita tarik garis lurus, sehingga didapatkan gambar seperti ini. Oke, bisa dimengerti? Oke, selanjutnya kita gambar yang persamaan kedua, di mana kita dapatkan 0,2 dan 10,0. 0,2 dan 10,0 ya. Oke, kita cari 0,2 berarti di sini. Terus yang kedua 10,0 berarti X-nya 10, Y-nya 0 di sini ya. Selanjutnya sama, kita tarik garis lurus dari C ke D. Nah, begini. Nah, dari kedua garis tersebut kita dapatkan perpotongan. Nah, ini kan, ini dapatkan perpotongan. Ini adalah dua garis tadi. Disinilah perpotongannya. Nah, inilah himpunan penyelesaian E ini.
Di mana di sini kita ketahui X 5 dan Y sama dengan 1. Oke, paham kan dari sini? Inilah himpunan penyelesaiannya dari kedua persamaan tersebut. Nah, sehingga himpunan penyelesaian X sama dengan 5, Y sama dengan 1. Oke, sekarang kita masukkan hasilnya. Coba X 5 ditambah Y1 sama dengan 6. X 5 ditambah 5 kali 1 sama dengan 10. Berarti benar ya. X 5 Y1. Oke, ini merupakan himpunan penyelesaiannya. Nah, cara grafik ini mudah kalau kita memakai kertas milimeter seperti ini atau kotak. Lah, kesulitannya kalau pada misalkan kita ketemu di titik sini, nah ini nilainya desimal. Nah, di sini kita tidak tahu pasti tepatnya X berapa, Y-nya berapa. Ini kelemahan daripada metode grafik. Jadi, jika dalam penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel tidak mengharuskan menggunakan metode grafik, sebaiknya kita menggunakan metode substitusi, eliminasi, atau metode campuran. Oke, untuk penjelasan metode grafik saya kira cukup. Dan ini ada latihan soal untuk dikerjakan nanti di rumah. Selanjutnya, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan metode substitusi. Untuk metode yang kedua dalam penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel adalah metode substitusi, di mana metode substitusi merupakan salah satu metode aljabar untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Secara harfiah, substitusi berarti mengganti. Dalam metode substitusi, salah satu variabelnya dipisahkan dari salah satu persamaan yang ada, kemudian disubstitusikan ke dalam persamaan yang lain. Oke anak-anak, sekarang Bapak akan memberikan contoh penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode substitusi. Di sini Bapak mempunyai dua persamaan, di mana persamaan tersebut adalah 2X ditambah Y sama dengan 5 persamaan 1. Selanjutnya 3X dikurangi 2Y sama dengan 4 persamaan 2. Nah, dari kedua persamaan ini kita lihat mana konstantanya yang terkecil. Di sini ada pada persamaan 1, yaitu 2X ditambah Y sama dengan 5. Bisa kita jadikan X sama dengan atau Y sama dengan. Tapi di sini saya akan jadikan Y sama dengan 5 dikurangi 2X. Oke, ini persamaan barunya. Selanjutnya, dari persamaan di atas substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Oke, kita tulis persamaan yang 2. 3X dikurangi 2 kali Y. Nah, ini Y-nya sekarang kita ganti. Ya, ini 5 dikurangi 2X. Berarti buka kurung 5 dikurangi 2X sama dengan 4. 3X dikurangi 2 kali 5 10. Negatif kali negatif positif 4X sama dengan 4. Oke, dari sini paham ya, 3X ditambah 4X sama dengan 4 ditambah 10. Pindah ruas kanan menjadi positif. Selanjutnya
7x sama dengan 14. X sama dengan 14 per 7 sama dengan 2. Oke, kita udah temukan X sama dengan 2. Gimana? Dari sini ada pertanyaan anak-anak? Oke. Selanjutnya substitusikan nilai X sama dengan 2 ke persamaan 1. Kita tulis persamaan 1, Y sama dengan 5 dikurangi 2X. Y sama dengan 5. Oke. 5 dikurangi 2 kali 2. Y sama dengan 5 kurangi 4. Y sama dengan 1. Jadi X ketemu 2, Y sama dengan 1. Himpunan penyelesaian dari kedua persamaan di atas adalah 2,1. Oke, dari sini ada pertanyaan anak-anak tentang metode substitusi? Oke, kalau tidak ada, berarti saya anggap anak-anak sudah paham. Nanti bisa dicoba di rumah ya. Oke. Metode eliminasi. Dalam metode eliminasi, salah satu variabelnya dieliminasi atau dihilangkan dengan cara mengurangkan atau menambahkan kedua persamaan yang ada. Sebelum dikurangkan atau ditambahkan, terlebih dahulu disamakan koefisien dari variabel yang akan dieliminasi dengan cara mengalihkannya dengan suatu bilangan. Oke, sekarang kita lihat contoh. Tentukan nilai X dan Y dengan cara eliminasi. Misalkan 2X plus 5Y sama dengan 9, 3X plus 4Y sama dengan 10. Nah, tadi saya sudah menjelaskan cara eliminasi. Udah jelas tadi, saya sudah menjelaskan di mana eliminasi tadi menghilangkan salah satu, baik variabel X terlebih dahulu atau Y terlebih dahulu. Oke? Ya, sekarang akan saya kasihkan contoh untuk penyelesaiannya. Sekarang saya fokus untuk menyelesaikan yang X dulu, mengeliminasi yang X terlebih dahulu. Di sini kita harus fokus, ingat, kita harus fokus pada mengeliminasi yang X terlebih dahulu. Nah, di sini 2X tambah 5Y, 2X, nah ini 2X tambah 3X yang saya kasih warna kuning ini, kita fokus untuk mengeliminasi yang ini terlebih dahulu. Ini sudah saya kasih warna yang kuning supaya lebih mudah dan lebih jelas dipahami. Oke, dari sini paham? Ya, 2, 3. Caranya gimana kita balik? 2 taruh bawah, terus 3 taruh atas. Balik kayak gini ya. Ya, ini dibalik. 2 taruh 2 atas, ditaruh di bawah, yang 3 taruh di atas. Oke, kayak gini ya, terus dikalikan hasilnya 6X tambah 15Y sama dengan 27. Ya kan? Terus yang bawah 2 kali 3X, ya, 2 kali 3X sama dengan 6X. Terus tambah 8Y sama dengan 20. Baru dari sini kita kurangi. Nah, ini yang kita eliminasi, 6X ini. Ini kan, ini tujuannya kita tadi mengalihkan kan ini. Terus dikurangi supaya X menjadi 0. Ya, 6X dikurangi 6X 0, ya dikurangi. Sehingga nanti kita bisa menentukan nilai Y. Nah, ini. Setelah dikurangi, 15 kurangi 8Y sama dengan 7Y sama dengan 7. Maka Y sama dengan 7 per 7 sama dengan 1. Oke, Y sama dengan 1. Mudah kan? Gimana? Oke, kita lanjut untuk mengeliminasi yang Y.
Sekarang karena kita mengeliminasi Y, maka kita harus fokus pada Y. Mana yang Y? Nah ini. Saya bunder-bunder ini ya. 5Y dan 4Y. Nah, ini lebih jelasnya udah saya kasih warna kuning. 5Y dan 4Y. Ya kan? 5Y sama 4Y. Ini yang akan kita eliminasi. Caranya sama kayak tadi. Tinggal nukar posisinya ya. Sehingga pas dikalikan ini hasilnya. Ya. 8X ya. Ini 8X ditambah 20Y sama dengan 36. Ya. Terus yang bawah 3X kali 5 hasilnya ini 15X plus 20Y sama dengan 20. Nah, selanjutnya kita kurangi. Kita kurangi lah, ini yang kita eliminasi. 20Y kurangi 20Y kan hasilnya 0, sehingga kita peroleh min 7X sama dengan min 14. Ya. Sehingga X ya, sama dengan 2. Dari mana 2? Min 14 per min 7. X sama dengan 2. Oke, dari sini bisa dipahami? Mudah kan? Oke. Selanjutnya, ini adalah contoh yang kedua. Tentukan nilai X dan Y dari 2X plus 5Y sama dengan 16 dan 3X dikurangi 2Y sama dengan 5. Caranya tetap sama. Kita harus mengeliminasi bisa X dulu atau Y terlebih dahulu. Tapi di sini saya akan mengeliminasi yang X terlebih dahulu. Sehingga kita harus fokus pada yang X. Mana yang X? 2X sama 3X. Ya, eliminasi X. Sehingga di sini ini yang akan kita eliminasi. Di sini saya beri warna kuning. Nah, ini supaya bisa membedakan mana yang harus dieliminasi terlebih dahulu. Hasilnya ini 6X sama 6X. Nah, ini dikurangi. Sehingga hasilnya 15Y dikurangi 4Y negatif jadi menjadi 19Y. Terus 48 kurangi 10 38. Sehingga Y sama dengan 38 dibagi 19. Y sama dengan 2. Oke. Mudah kan anak-anak? Selanjutnya kita fokus pada untuk yang Y. Berarti kita eliminasi yang Y. Ini yang akan kita eliminasi. Nah, di sini yang akan kita eliminasi sudah saya beri warna kuning supaya kita enak untuk mengeliminasi, sehingga didapatkan perkaliannya seperti ini. Kita tandanya kita jumlah. Kenapa kita jumlah? Kalau kita kurangi nanti hasilnya tambah 20Y. Bukan mengeliminasi namanya. Nanti makanya kita tanda plus untuk kasus ini supaya Y menjadi 0. Oke. Sehingga kita bisa peroleh, kita ditambah. Nah, ya ini kan 14X tambah 15X sama dengan 19X. Sama dengan 57 dari 32 ditambah 25. Sehingga X sama dengan 57 dibagi 19. X sama dengan 3. Oke anak-anak, sekian untuk penjelasan metode eliminasi kali ini. Ini ada latihan soal, ada 5 soal. Tolong untuk dikerjakan di rumah sebagai latihan. Dan minggu depan silakan untuk dikumpulkan. Mungkin sebelum saya lanjutkan pada metode selanjutnya, ada pertanyaan dari anak-anak atau mungkin masih bingung, silakan untuk bertanya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya anggap anak-anak sudah bisa. Oke anak-anak, metode yang terakhir dalam penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel merupakan metode eliminasi substitusi, yang mana metode ini merupakan gabungan antara dua cara, yaitu cara eliminasi dan substitusi. Cara ini diterapkan secara bersamaan. Mula-mula terapkan cara metode eliminasi. Setelah mendapatkan nilai variabel pertama, untuk mendapatkan nilai variabel kedua dengan menggunakan metode substitusi. Cara ini biasanya disebut juga dengan metode campuran. Untuk lebih jelasnya, Bapak akan memberikan contoh
penyelesaian sistem persamaan linear dengan metode eliminasi substitusi. Di sini diberikan persamaan yang pertama min 4x ditambah 5y sama dengan 850. Yang kedua 7x dikurangi 4y sama dengan 300. Untuk langkah-langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama kita menggunakan metode eliminasi, di mana untuk menentukan nilai x dengan mengeliminasi yang y. Di sini konstanta y yang pertama adalah 5y, yang kedua adalah negatif 4y. Maka untuk bisa mengeliminasi kita harus menyamakan dengan mengalihkan, yang atas kita kalikan 4, yang bawah kita kalikan 5, sehingga diperoleh persamaan baru yaitu negatif 16x ditambah 20y sama dengan 3400. Yang kedua 35x dikurangi 20y sama dengan negatif 1500. Pada kasus ini kita tidak bisa mengurangi, karena kalau kita kurangi maka 20y dikurangi negatif 20y maka menjadi 40y. Sehingga cara yang kita lakukan adalah menjumlahkan agar nilai y menjadi 0, karena tujuan utama adalah mengeliminasi y. Sehingga diperoleh nilai 19x sama dengan 1900. X sama dengan 19.000 dibagi 19, X sama dengan 100. Selanjutnya, langkah yang kita lakukan adalah menggunakan metode substitusi. Sehingga untuk menentukan nilai Y, substitusikan nilai X sama dengan 100 yang sudah kita cari dengan metode eliminasi tadi ke salah satu persamaan di atas. Misalkan yang kita pilih negatif 4x ditambah 5y sama dengan 850. Sehingga negatif 4 kali 100, di mana 100 merupakan x tadi, ditambah 5y sama dengan 850. Negatif 400 ditambah 5y sama dengan 850. 5y sama dengan 850 ditambah 400. 5y sama dengan 1250. Y sama dengan 250. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 100,250, di mana X sama dengan 100 dan Y sama dengan 250. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang metode-metode yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Mungkin dari sini anak-anak ada yang ditanyakan? Oke? Ya, kalau tidak ada, saya kira materi hari ini cukup, dan silakan untuk dipelajari di rumah. Oke anak-anak, sebelum pertemuan hari ini saya akhiri, Bapak masih ingin tahu apa saja tadi metode-metode yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Tadi sudah saya jelaskan 4 metode. Ada yang masih ingat tadi? Pasti masih ingat, kan barusan saya jelaskan. Oke, silakan Mas Prayogo. Ayo tadi apa saja metode yang bisa digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel? Ya, betul. Terus, iya. Selanjutnya, iya. Dan yang terakhir, betul sekali. Oke, nanti anak-anak selama pelajaran tadi begitu fokus dan antusias. Terima kasih atas kerjasamanya. Oke, saya ingatkan lagi untuk metode sistem untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel, ada 4 metode yang bisa kita gunakan, yaitu metode grafik, yang kedua metode
eliminasi, ada metode substitusi dan metode campuran. Di mana metode campuran adalah penggabungan antara eliminasi dan substitusi. Oke, jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan. Nanti bisa belajar kelompok dengan temannya, mungkin yang dekat dengan rumahnya, atau bisa lewat WA, tanya sama atau boleh tanya langsung sama saya kalau masih belum paham. Saya akan, insya Allah pasti saya akan bantu nanti untuk menjelaskan. Oke, nah saya kira cukup. Jangan lupa untuk jaga kesehatan karena masih dalam kondisi pandemi. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa tetap belajar bersama. Saya akhiri pertemuan hari ini.